Pemirsa selamat malam, senang sekali bisa bersama Anda kembali dalam program One on One. Kali ini episode One on One terkait dengan beberapa isu yang tentunya kita tahu sudah cukup sering katakanlah menjadi concern begitu, tidak hanya bagi warga negara Indonesia tetapi juga bagi negara-negara yang ada di dunia, karena isu ini juga merupakan sebuah isu yang menjadi perhatian skala global, yakni tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang juga merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mencoreng kehidupan manusia. Isu ini bahkan sampai dibawa oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur saat ini. Dan kita tahu pemirsa, semakin hari semakin kesini TPPO ini juga dilakukan dalam berbagai bentuk dan juga cara, serta korbannya ini ternyata lebih banyak berasal dari warga negara Indonesia. Sebelumnya pemirsa, 20 warga negara Indonesia korban TPPO diketahui masuk ke wilayah Thailand secara legal, namun menyeberang ke Myanmar secara ilegal dan diperlukan tentunya koordinasi yang intensif bersama dengan otoritas Thailand serta tentunya negara-negara lainnya untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang lebih lanjut atau di kemudian hari kembali terjadi. Pemirsa, sekali lagi saya Fani Imaniar dan kita akan membicarakan bagaimana memutus atau bagaimana caranya memutus mata rantai perdagangan manusia, tindak pidana perdagangan orang ini dalam episode One on One kali ini. Pulangkan kami segera Pak Jokowi. Karena banyak juga yang sudah tidak memiliki gaji dan tidak diberi gaji di sini. Pemerintah telah menyatakan perang terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah berjanji akan menindak tegas dengan menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan untuk menghukum pelaku kejahatan TPPO. Tergolong bukan kejahatan biasa, maka tak ada ampun bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pelaku TPPO harus dihukum dan tidak berhak atas restoratif justice. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu topik penting yang juga dibahas, serta mendapat perhatian khusus dalam KTT ASEAN ke-42. Lantaran dianggap sudah menjadi penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat. TPPO dinilai perlu dibahas bersama oleh kepala negara ASEAN. Kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas, dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas. Sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerjasama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah segera memblokir situs-situs berbasis media sosial yang kerap mempromosikan lowongan kerja di negara langganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Langkah tersebut dinilai Komnas HAM harus segera diterapkan untuk meminimalisir terjadinya kasus serupa seperti di Myanmar. Apalagi mengingat proses evakuasi WNI korban TPPO dari Myanmar bukan hal yang mudah. Sebagaimana diketahui, 20 WNI korban TPPO di daerah konflik Myawa di Myanmar telah berhasil dibebaskan. Upaya pembebasan dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon di Myanmar, serta KBRI Bangkok di Thailand. Ya pemirsa, kita tahu sebelumnya ini proses evakuasi para warga negara Indonesia, teman-teman kita yang menjadi korban TPPO di Myanmar juga bukan merupakan hal yang mudah. Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendesak pemerintah untuk memblokir situs-situs berbasis media sosial yang kerap menjadi faktor utama terjadinya TPPO ini dengan cara mempromosikan lowongan kerja atau loker, terutama di negara langganan dari TPPO atau kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Kita bahas terkait dengan urgensi bagaimana kita harus bisa memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang atau manusia ini bersama dengan Ibu Anis Hidayah selaku Komisioner Komnas HAM malam hari ini. Selamat malam Bu Anis. Selamat malam. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu bersama kami di dalam One on One kali ini, karena memang kita lihat urgensinya betapa ya katakanlah bisa dibilang begitu ya, pemerintah Indonesia saat ini cukup serius tampaknya dengan menyuarakan concern mereka terhadap TPPO ini sampai dibawa ke KTT ASEAN ke-42. Tapi Bu Anis, yang menjadi pertanyaan adalah kasus ini atau tindak pidana ini bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime sudah berlangsung begitu lama seperti itu.
ketika disuarakan ya katakanlah disuarakan secara vokal begitu baru kali ini dalam KTT ASEAN atau forum skala internasional. Menurut Anda apakah pemerintah cukup serius atau selama ini sudah seserius itukah gitu untuk memberantas TPPO? Ya, pertama soal komitmen pemerintah Indonesia yang mengangkat isu TPPO di KTT ASEAN. Ini baru pertama memang. Di forum ASEAN mendiskusikan masalah-masalah hak asasi manusia secara lebih konkret ya. Salah satunya adalah isu tentang perdagangan manusia atau TPPO. Tentu kita mengapresiasi. Tetapi bahwa sesungguhnya ASEAN ini sejak tahun 2015 sudah punya konvensi ASEAN untuk menentang perdagangan orang. Sebenarnya ya. Jadi sudah sekitar 8 tahun kawasan ini punya kesepakatan bersama antar kepala negara, para pemerintahnya untuk memberantas TPPO. Memang ini belum efektif dijalankan oleh semua negara, baik itu negara pengirim maupun negara penerima. Makanya dalam KTT ini ditegaskan kembali gitu ya oleh pemerintah Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini agar ini disepakati sebagai komitmen bersama lagi. Kenapa? Tidak efektif ya? Banyak sekali faktornya. TPPO itu terjadi kan karena multifaktor, tidak hanya sekedar orang cari pekerjaan, tapi pertama karena faktor kemiskinan, terutama kasus TPPO scamming di Asia Tenggara ini kan meningkat drastis ketika pandemi, karena sebelumnya itu kan dalam modus yang berbeda dan beragam gitu ya, dan ini yang terbaru karena sindikat ini tidak bisa menjangkau langsung para korban karena pandemi ya. Ada restriksi tentang mobilitas orang antar negara, sehingga kemudian teknologi dimanfaatkan untuk menjangkau para korban. Salah satu yang cukup masif adalah Facebook gitu ya, digunakan untuk merekrut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal bagaimana perempuan terutama yang selama ini distereotip gitu ya sebagai pihak yang lemah, diobjektifikasi sebagai pihak yang mudah diperdaya dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun makin ke sini korban TPPO ini banyak juga yang laki-laki terutama yang scamming gitu ya, tetapi tetap ada yang perempuan gitu. Yang ketiga tadi soal lowongan pekerjaan, karena itu yang paling banyak adalah modusnya adalah lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi kalau scamming yang ramai sekarang di ASEAN itu orang hanya chatting di Facebook gitu ya, bahwa ini ada lowongan misalnya CS gitu ya sebagai customer service satu perusahaan, kemudian prosesnya juga sangat instan lewat messenger, kemudian lanjut WhatsApp, proses tanpa visa kerja, tanpa dokumen kontrak kerja dan lain sebagainya itu langsung berangkat gitu. Begitu sampai sana ternyata scamming gitu. Ini yang terjadi juga begitu ya dalam kasus 20 WNI yang disekap di Myanmar ya, betul, Mbak Anis. Betul. Ini multi negara loh, katakanlah lintas negara, tidak hanya kalau misalnya teman-teman dari WNI ini berangkat ke Thailand saja, ternyata bisa ke Myanmar. Tapi memang dari dulu seperti itu ya prosesnya, atau katakanlah TPPO ini gitu melibatkan orang-orang atau sindikat yang berasal dari berbagai macam manusia di negara manapun, dan itukah juga yang menjadi sebuah tantangan kesulitan sendiri untuk mendeteksi atau mencari tahu siapa yang berada di balik sindikat-sindikat ini. Betul. Tadi Mbak Imaniar kan sudah menyampaikan ini extraordinary crime. Gimana sih extraordinary-nya gitu ya? Karena apa yang paling khas dari TPPO ini adalah pelakunya ini sindikat terorganisir. Tidak hanya melibatkan sindikat di dalam negeri di tingkat nasional, tetapi juga di regional dan internasional gitu ya. Yang itu melibatkan banyak negara, juga ada keterlibatan oknum-oknum aparat pemerintah gitu ya. Karena tentu saja untuk ke luar negeri membutuhkan dokumen ya, seperti paspor dan lain sebagainya gitu ya, sehingga butuh ada keterlibatan aparat gitu ya, sehingga ini yang kemudian kenapa sulit dideteksi siapa sih sebenarnya aktor utamanya. Makanya beberapa waktu yang lalu sebelum saya di Komnas HAM, ketika menangani kasus-kasus TPPO, ini kami juga mengkoordinasikannya dengan PPATK untuk melihat transaksi keuangannya, aliran dananya, siapa sebenarnya di balik ini, siapa yang membiayai gitu ya, siapa yang paling banyak dapat keuntungan. Karena untuk satu orang dikirim ke Myanmar misalnya, itu kalau tidak salah pasarannya 150 juta satu orang gitu. Nah itu dibagi dari calo di tingkat desa, kemudian calo di atasnya gitu ya, nasional, regional dan lain sebagainya. Oke, jadi sudah bisa terdeteksi atau katakanlah ya saya harus tembak sih, ada orang dalam yang ada di Indonesia berarti kan? Ada. Sudah ditangkap? Sejauh ini yang sudah ditangkap dan dijadikan tersangka adalah calo-calo yang merekrut para
pekerja migran yang kemudian dijadikan korban TPPO. Tapi dari calo tersebut bisa terdetek juga dong atau ditelusuri begitu kepalanya siapa, dalangnya Logikanya siapa. begitu. Tapi belum bisa. Belum. Nah, Why? Indonesia ini kan sudah punya undang-undang TPPO ini 15 tahun dari Iya. tahun 2007. Nah, Tetapi sampai hari ini belum ada satupun ya oknum aparat pemerintah gitu ya yang dijerat dengan undang-undang TPPO. Padahal di dalam undang-undang TPPO sendiri itu disadari bahwa ada pidana yang kemudian dalam salah satu pasal itu diatur plus sepertiga hukumannya gitu ya, dan copot jabatan jika ada keterlibatan aparat gitu ya, terbukti melakukan perdagangan manusia gitu. Iya. Karena memang dalam operasi lintas batas negara transorganized crime ini melibatkan oknum-oknum aparat negara gitu ya, makanya itu diatur dalam undang-undang. Tapi sejauh ini belum ada satupun yang diproses secara hukum gitu. Dulu kami punya pengalaman gitu ya, ada keterlibatan gitu, tetapi sampai proses hukum, tetapi ujungnya juga bebas gitu. kenapa sesulit itu Mbak Anis? Ya, lagi-lagi bicara dari pengalaman Anda dulu kan pernah di Migrant Care, kemudian ke Komnas HAM sampai dengan saat ini 15 tahun kita punya aturannya. Tapi kenapa begitu sulit? Jadi ada dugaan bahwa TPPO sebagai transorganized crime ini sindikatnya tidak berdiri sendiri gitu ya, tetapi ada ada backup gitu, baik itu secara politik, kekuasaan gitu ya, dan juga mungkin aparat gitu ya, sehingga kemudian ketika satu kasus misalnya terbongkar, taruhlah kasus scamming ini dari tahun 2020 misalnya, Indonesia ini sudah berhasil memulangkan sekitar 1.200 orang loh. Oke. Pekerja migran yang jadi korban TPPO scamming gitu. 1.200. Dan itu jelas loh ya, siapa yang merekrut gitu ya, lalu rekruternya itu kemudian tersambung ke siapa gitu, jaringannya sampai Myanmar, sampai Thailand, sampai Kamboja, Laos, karena korban ini nggak hanya di negara-negara Indonesia saja. Indonesia dan Myanmar saja, tapi ada Thailand, Filipina dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ini yang menjadi tantangan dan PR kita bersama untuk mendorong aparat penegak hukum bekerja lebih extraordinary. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai extraordinary crime ini begitu kan juga bisa dikhawatirkan akan mengarah kepada tindak pidana lainnya gitu. Kalau tadi bicara mengenai prosesnya, tampaknya ada kecurigaan begitu ya, korupsi, kemudian ya mungkin gratifikasi atau suap seperti itu lagi-lagi, dan tidak bisa bergerak sendiri dong kalau misalnya katakanlah rakyat jelata begitu ya, berjalan sendiri tanpa adanya backingan dari orang dalam atau aparat penegak hukum begitu Mbak Anis ya. Temuannya ada berarti dari baik dari waktu ketika Mbak Anis masih di Migrant Care sampai dengan Komnas HAM sampai dengan saat ini? Dugaan-dugaan mengarah sana memang ada gitu ya, karena teorinya memang ini ada keterlibatan orang yang kuat gitu, baik di politik, kekuasaan dan lain sebagainya, termasuk aparat. Karena cukup menjanjikan ya keuntungan yang didapat begitu dari TPPO ini. Tapi menurut Mbak Anis, pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini kemudian membawa tadi ya ke KTT ASEAN, apakah ada semacam perubahan begitu dalam mindset, perspektif, ternyata memang TPPO ini adalah sebuah urgensi gitu untuk ditangani? Dengan Presiden membawa ini ke KTT ASEAN, itu juga langkah yang cukup progresif menurut saya, karena sejauh ini dalam KTT ASEAN sebelumnya ini nyaris tidak pernah membawa isu-isu asasi manusia yang konkret yang nyata di ASEAN gitu. Jadi itu satu tentu perlu diapresiasi. Tetapi yang kedua bahwa dokumen-dokumen nanti yang akan disepakati gitu ya, ada 3 deklarasi, bagaimana mengawal untuk diimplementasikan, mekanisme pemantauannya seperti apa, karena kejahatannya di depan mata, korban di depan mata, pelaku-pelakunya juga kira-kira sudah teridentifikasi gitu ya. Pak Mahfud sering bicara di mana-mana juga gitu. Jadi harusnya memang ya tidak hanya omongan begitu atau tidak hanya sebuah bentuk deklarasi secara verbal ya, tetapi bagaimana implementasinya di lapangan seperti itu. Nah, kalau melihat kasus lagi begitu 20 warga negara Indonesia atau teman-teman kita yang ditangkap, kita bicara mengenai kasus ini dulu ya Mbak Anis ya. Menurut Anda faktor kesalahannya atau celah yang ya sebegitu gampang ya jadinya mudah dimanfaatkan oleh sindikat ini berasal dari mana? sebenarnya seperti yang saya sampaikan bahwa background secara besarnya itu kan soal kemiskinan, ekonomi, sejak pandemi itu kan masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan ya. Kemudian penempatan pekerja migran ke luar negeri juga ditutup, dibatasi gitu ya, ditutup, dibuka gitu, sangat dibatasi sehingga kemudian ketika ada lowongan pekerjaan yang datang gitu ya lewat aplikasi sosial media, maka kemudian masyarakat seperti justru memiliki harapan gitu ya untuk kemudian dapat pekerjaan baru. Nah, karena edukasi, sosialisasi terkait hal ini juga
mungkin terkendala pada saat pandemi gitu ya. Sumber daya kita itu kan terfokus pada soal kesehatan masyarakat gitu, sehingga lupa kemudian mengantisipasi bagaimana sindikat ini memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari korban dengan teknologi gitu. Dan cara yang lain begitu Dan ya? itu datang langsung lewat, mereka baca langsung lewat smart mobile mereka gitu ya, sehingga ini kan nggak sempat terverifikasi segala macam. Atau cross-check satu sama lain. Betul, meskipun sudah banyak berita yang mengangkat ini, tapi kan nampaknya juga tidak terlalu berdampak gitu, karena begitu dipulangkan 20 yang berangkat 200 misalnya. Bahkan pernah berangkat dalam salah satu kasus itu dicharter gitu sama sindikat pakai pesawat sendiri. Oke, dibawa semuanya begitu? Iya, untuk diberangkatkan lewat pesawat charteran, bukan pesawat komersial gitu. Oke, tapi kan menggunakan infrastruktur dari negara kita gitu. Apakah ya lagi-lagi maksudnya kan bandara, Ya, betul. landasannya dari negara kita Betul, begitu. Dan aparat atau ya pihak yang harusnya berwenang untuk menjaga tempat-tempat seperti itu bukannya harusnya tahu begitu, oh ini ada pesawat yang terbang, Iya. punya siapa, seperti itu. Ya makanya tadi saya sampaikan bahwa ini tidak berdiri sendiri gitu ya. Sindikat ini memang bisnis perdagangan orang yang menguntungkan, tetapi ada pihak yang membackup karena ini keuntungannya sangat besar ya. Jadi kan teridentifikasi. Belum lagi kalau kita bicara di negara konflik ya. Hari ini misalnya Komnas HAM juga menerima pengaduan pekerja migran yang menjadi korban TPPO di negara konflik gitu. Nah itu nilainya juga lebih besar lagi gitu, sampai 400 juta satu orang yang diperdagangkan ke negara konflik. Oke, menurut Mbak Anis, apakah perlu juga semacam kayak aturan sendiri begitu yang diberlakukan untuk negara masing-masing? Sanksi ini harus memang lebih tegas, lebih berat begitu untuk para pelaku, orang-orang yang diduga atau ya sudah terbukti begitu terlibat begini. Ya lagi-lagi kita harus butuh apa ya namanya ketegasan dari para penegak atau aparat begitu ya. Mungkin PPATK, dari PPATK ke KPK juga bisa, kemudian dari Kejaksaan Agung dan juga aparat penegak hukum gitu. Perlu adanya penegasan bahwa Presiden Jokowi tentunya tidak tanggung-tanggung akan menindak siapapun yang terlibat. Iya, ini kan momentum yang sangat baik. Presiden sudah menyatakan komitmennya gitu ya. Mestinya dari aparat penegak hukum menangkap ini gitu ya sebagai satu momentum untuk bagaimana komitmen ini diterjemahkan dalam aspek penegakan hukum yang sangat optimal gitu. Tidak hanya menjadikan tersangka atau menangkapi mereka yang merupakan sponsor lapangan, tetapi lebih dari itu gitu. Siapa aktor intelektualnya gitu ya. Lalu siapa yang memprovide atau menyediakan infrastruktur teknologinya. Jet pribadi gitu loh, ya. nggak main-main. Jet pribadinya, teknologinya gitu ya. Karena kan kalau kita googling misalnya lowongan pekerjaan di Myanmar atau Thailand itu kan masih banyak sekali gitu. Jadi ini kan juga siapa di balik ini kan juga bisa ditelisik gitu ya. Nah termasuk siapa sih yang membackup segala macam gitu. Nah ini kan juga penting untuk dibongkar secara tuntas gitu ya, sehingga korban-korban yang terus berjatuhan gitu ya, yang mereka ini adalah orang miskin, orang yang sedang mencari lapangan pekerjaan, ini tidak terus-menerus bertambah. Kalau dari sisi regulasi, Indonesia sudah punya undang-undang TPPO. Kita sudah punya Satgas Pemberantasan TPPO yang salah satu fungsinya juga melakukan upaya pencegahan. Nah, memang banyak yang menyaksikan bahwa Satgas ini bekerja secara efektif karena sosialisasi edukasi di masyarakat nampaknya Masih belum sampai ke sasaran gitu ya, ke grassroots di mana mereka itu yang sering menjadi korban sindikat. Oke, Mbak Anis, tapi kalau misalnya bicara mengenai kasus 20 warga negara Indonesia ya kita yang ditangkap di Myanmar begitu atau kena TPPO di Myanmar, kan sudah ditetapkan ya, ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, 2 orang, koreksi saya kalau saya salah. Tapi menurut Mbak Anis apakah ini cukup begitu atau katakanlah mereka hanya ikan kecil, ikan besarnya belum tertangkap? Ya, sebagai langkah awal penegakan hukum tentu kami mengapresiasi ya ada tersangka yang sudah ditetapkan gitu ya, itu calo lapangan, tapi kita berharap ada pengembangan yang lebih gitu karena aktor intelektualnya ini juga mesti ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, siapa di balik ini gitu ya, dan siapa yang mendukung bisnis ini terus berjalan gitu ya, sehingga terus menjatuhkan banyak korban gitu. Dan Komnas HAM sebenarnya juga masih menangani 12 pekerja migran yang juga masih tersekap di Myanmar gitu ya, yang kami terima laporannya pada Januari tahun ini, tetapi juga masih belum bisa dievakuasi gitu, sehingga kita berharap ini juga bisa segera dilakukan evakuasi oleh pemerintah. Oke.
Saya masih ingin menggali lagi terkait dengan bagaimana upaya pemerintah atau sebenarnya kesulitan bagi pemerintah tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga negara-negara lain begitu, terutama kita bicara mengenai lingkup ASEAN dalam melakukan tidak hanya proses evakuasi tetapi juga tindakan represif begitu, penangkapan terhadap orang-orang yang ada di lapangan, yang menyekap mereka saat itu di lapangan, serta tentunya bicara mengenai kesulitan dalam menangani TPPO ini secara skala global begitu. Ketika kita berangkat dari pengalaman Mbak Anies saat di Migrant Care sampai dengan saat ini di Komnas HAM seperti ini. Tapi tahan dulu ya, kita dialognya akan kita hadirkan di segmen berikutnya Mbak Anies. Tetaplah bersama kami pemirsa. One on One akan segera kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One terkait dengan kita akan membahas terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang saat ini menjadi concern skala global terutama berada di negara-negara yang berada di ASEAN. Sebelumnya pemirsa, Bareskrim Mabes Polri sendiri telah menangkap 2 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang di Myanmar dengan korban 20 warga negara Indonesia. Modus pelaku ini adalah dengan cara memberangkatkan korban sebagai pekerja dengan tujuan untuk dieksploitasi. Dilakukan penangkapan terhadap tersangka ASN atau AD dan ASD atau AT di apartemen Sayana, Bekasi, Jawa Barat. Dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan keterangan 9 orang saksi yang telah diperiksa, Polri telah menetapkan 2 orang tersangka atas nama ASN atau AD dan ASD atau AT pada kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban sebanyak 20 warga negara Indonesia di Myanmar. Modus yang digunakan oleh tersangka yaitu memberangkatkan korban dengan tujuan dieksploitasi di Myanmar sebagai operator online scamming dengan target warga negara Amerika dan Kanada. Penetapan 2 orang tersangka tersebut berdasarkan beberapa alat bukti yang ada, yaitu paspor dan surat jalan CV yang digunakan untuk mengelabui petugas imigrasi agar para korban aman dan bisa melewati imigrasi Indonesia. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, tim Mabes Polri telah melanjutkan pemeriksaan di Bangkok dan bertemu pihak NCB Bangkok di markas Royal Thai Police untuk membahas dukungan Interpol Bangkok dalam menangani kasus terhadap 20 warga negara Indonesia dengan topik pembicaraan yaitu agar pihak Interpol Bangkok dapat mengkomunikasikan bahwa kasus tersebut kepada otoritas Thailand agar menetapkan 20 WNI tersebut sebagai korban TPPO sehingga mereka tidak dikenakan denda overstay dan segera dapat dipulangkan ke Indonesia. Ya pemirsa, kalau dalam dialog di segmen sebelumnya ada sebuah konklusi yang sudah saya garis bawahi begitu dari pernyataan Mbak Anies Hidayah selaku Komisioner Komnas HAM terkait dengan aktor intelektual dari TPPO ini harus kita bisa dapatkan, ungkapkan dan kemudian juga tentunya tindak begitu tanpa harus terbelenggu atau terkerangkeng dalam segala macam kepentingan baik politik ataupun ekonomi. Kita akan gali lagi dari kacamata Mbak Anies Hidayah. Mbak Anies, saya jadi penasaran sebenarnya dari segmen sebelumnya saya sudah tease gitu terkait dengan betapa sulitnya dalam menangani TPPO ini dari ketika Mbak Anies masih menjabat atau bertugas di Migrant Care sampai dengan saat ini di Komnas HAM. Ada perubahan, perbedaan seperti apa yang terjadi tidak hanya di modus tindak pidananya saja, tetapi tentunya keseriusan untuk pemerintah Indonesia. Perubahan tentu ada karena pemerintah Indonesia pada tahun lalu ya 2022 itu tier atau ranking kita dalam memerangi TPPO itu turun. Jadi Department of State of Amerika itu kan setiap tahun membuat rankingisasi gitu ya negara-negara yang
punya komitmen untuk memberantas trafficking. Dan tahun lalu ranking pemerintah Indonesia turun dari tier 2 ke tier 2 watch list. Artinya tier 2 itu kan negara yang punya kebijakan lalu diimplementasikan dengan baik gitu ya untuk melindungi korban TPPO gitu ya, penegakan hukum berjalan optimal gitu. Nah, kita turun dari tier 2 ke tier 2 watch list, artinya ada ketidakoptimalisasi dalam penegakan hukum, identifikasi korban gitu ya. Dan investigasinya kurang mendalam gitu ya, sehingga yang ditangkap adalah pelaku-pelaku lapangan gitu ya, bukan aktor intelektual siapa sesungguhnya di balik sindikat TPPO ini gitu. Jadi Sehingga dengan kata lain rapornya lebih buruk ya Mbak Anis? rapornya memang turun gitu ya, dan ini momentum gitu. Ketika rapor pemerintah Indonesia turun, kemudian Presiden mengangkat ini sebagai komitmen ASEAN, mestinya ini jadi momentum baik pemerintah gitu ya. Pemerintah ini punya Satgas TPPO, bagaimana Satgas ini lebih diperkuat gitu ya fungsinya untuk melakukan upaya-upaya koordinasi pencegahan dan penanganan, tetapi di sisi yang lain juga bagaimana melakukan pencegahan yang efektif. Pencegahan yang efektif itu adalah bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang merupakan kewajiban negara, sehingga warga negara itu kan bisa memilih gitu, bukan terpaksa bermigrasi dengan model-model instan sehingga mereka terjebak TPPO gitu ya, tetapi ada pilihan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Yang kedua, bagaimana ini diintegrasikan dalam sistem pendidikan kita. Karena korban ini kan banyak yang masih lulus SMP gitu ya. Memang sebagian modus terbaru itu kan lulus S1 gitu. Tetapi kan pendidikan TPPO ini mesti dilembagakan dalam Sejak sistem dinilah ya. pendidikan kita gitu. Dan apalagi Kemendikbud ini bagian dari Satgas pencegahan TPPO di Indonesia, sehingga saya berharap misalnya ini kurikulum ya di pendidikan mulai dari SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi juga diajarkan mata kuliah gitu ya di Fakultas Hukum tentang tindak pidana perdagangan orang gitu. Dan begitu bahayanya gitu sampai menjadi urgensi yang disuarakan di forum internasional. Betul. Kasus-kasus yang pernah Mbak Anis tangani, TPPO ini pernah mendatangkan atau katakanlah ya ada korban jiwa begitu yang jatuh ya? Tentu ada gitu ya. Pernah menangani satu kasus TPPO sudah cukup lama ya, mungkin tahun 2004. Ini dijadikan, waktu itu kita malah belum punya undang-undangnya ya. Korban direkrut sebagai pekerja migran ke Malaysia, dijadikan sebagai korban sebagai seksual ya, pekerja seks komersial gitu ya di Malaysia. Dan kemudian dia melaporkan keadaannya gitu ya, kita advokasi waktu itu, kemudian melarikan diri gitu ya, karena tempat bekerjanya itu kan lari dari tanggung jawab gitu ya, sehingga dia melarikan diri dan jatuh dari ketinggian gitu, lantai 23 kalau tidak salah, dan meninggal dunia gitu. Dan masih banyak kasus-kasus TPPO yang kemudian berujung pada korban meninggal dunia, seperti misalnya kasus korban TPPO pekerja migran yang diberangkatkan melalui kapal-kapal tongkang ke Malaysia ya, yang tenggelam di Batam, yang tenggelam di Tanjung Pinang, Johor Bahru dan lain sebagainya gitu. Itu juga banyak yang meninggal gitu. Dan di dalam undang-undang TPPO, bagi korban yang meninggal dunia, pelakunya juga diperberat, itu hukumannya sebenarnya ditambah sepertiga gitu ya, dendanya juga diperberat gitu. Tetapi kan kita masih punya tantangan dalam aspek bagaimana penegakan hukum gitu yang lebih menjerat pelaku secara lebih optimal gitu. Jadi tidak hanya mencari, tetapi ketika sudah tertangkap ya harus ditindak begitu lebih berat, karena ini menyangkut ya hajat hidup orang banyak begitu kan, lagi-lagi karena extraordinary crime begitu. Aduh, untuk korban yang tidak hanya meninggal dunia Mbak Anis, masih banyak yang belum kembali ke Indonesia, belum kembali ke keluarganya masing-masing? Masih banyak, kami juga menerima beberapa laporan misalnya mereka jadi korban TPPO di negara konflik gitu ya, minta pertolongan, sampai hari ini masih ada beberapa yang juga belum dipulangkan ke Indonesia gitu. Nah, ini juga mesti menjadi perhatian pemerintah gitu ya, mumpung ini ada momentumnya. Korban-korban yang dalam proses evakuasi misalnya di negara-negara konflik ya, seperti Irak gitu ya, Libanon dan lain sebagainya, Suriah gitu, ini untuk bisa sesegera mungkin dikonsolidasikan untuk dipulangkan, proses hukum. Dan yang juga menjadi hak korban adalah pemulihan gitu, karena sebagian di antara mereka ini juga mengalami eksploitasi seksual gitu ketika menjadi korban, sehingga pemulihan ini penting diberikan ya. Pernah dulu menangani satu kasus yang itu sampai kemudian menjadi disabilitas mental karena menjadi korban TPPO, sampai dieksploitasi secara seksual gitu ya, pulang tidak mendapatkan pemulihan, sempat kemudian dirawat di rumah sakit jiwa beberapa tahun gitu.
Ini yang kemudian juga penting, dan banyak kasus dulu ya yang ditangani migrant care ketika saya masih di migrant care, itu kemudian korbannya juga dipasung gitu karena keluarga tidak punya jalan keluar gitu. Nah ini Karena mengalami gangguan mental itu karena ya? mengalami gangguan mental gitu ya, menjadi korban TPPO, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, bahkan juga kan tidak digaji gitu, dieksploitasi secara seksual, dieksploitasi secara ekonomi. Ketika pulang kemudian pemerintah daerah tidak mengambil tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pemulihan. Oke, ini banyak pekerjaan rumah begitu ya bagi pemerintah Indonesia, kemudian juga ya tidak hanya harus bekerja sama dengan negara-negara lain, tetapi juga bagaimana membetulkan atau memperbaiki sistem yang sudah berjalan di negaranya sendiri begitu ya Mbak Anis. Lagi-lagi pekerjaan rumah yang cukup sulit, tapi tentunya kita masih punya harapan ya Mbak Anis. Nah, bicara mengenai tadi ya lagi-lagi maksudnya kasus yang sudah berjalan lama dan tentunya kita punya data tentunya dari Komnas HAM begitu ya terkait dengan TPPO dan urgensinya selama ini begitu. Yang menurut Mbak Anis, apa yang membuat atau menjadi tantangan bagi pemerintah gitu dalam melakukan proses evakuasi terhadap para korban? Kita sudah memetakan begitu lokasinya atau korban-korban sudah memberikan kondisi terkini mereka begitu untuk bisa menjadi bahan bagi proses evakuasi tersebut. Yang menjadikan proses tersebut sulit ini apa? Jadi kalau dalam kasus TPPO scamming itu kan mayoritas mereka ini selain mengalami eksploitasi, mereka juga dijerat ya dengan harus membayar denda gitu. Oke, penalti. Iya, kepada perusahaan-perusahaan ketika mengundurkan diri dan lain sebagainya gitu. Karena itu kan bisnis ya, bisnis perdagangan orang gitu. Sehingga mereka kan juga tidak mau rugi gitu. Nah ini yang kemudian seringkali jadi alasan kenapa proses evakuasinya sulit, karena harus membayar denda itu. Yang kedua, seperti di beberapa negara tujuan itu kan kondisinya konflik, seperti Myanmar misalnya, gitu ya, di perbatasan sehingga itu sulit. Pemerintah perlu pendekatan yang berlapis gitu ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan sehingga bisa dilakukan evakuasi gitu. Kami bisa memahami, tetapi di negara-negara yang tidak sedang terjadi konflik ya seperti di Thailand misalnya, di Laos, di Filipina, ini mestinya bisa dilakukan upaya yang lebih cepat gitu. Nah, dalam hal ini tentu kita mengapresiasi Kemenlu yang bekerja keras gitu ya, banyak melakukan evakuasi, pelindungan, kerjasama gitu ya. Tetapi bahwa pemulangan korban TPPO itu kan bukan jalan akhir. Bagaimana kemudian proses hukumnya, bagaimana kemudian pemulihannya, bagaimana kemudian alternatif pekerjaan yang mesti negara sediakan gitu ya, sehingga mereka tidak kemudian menjadi korban kedua, ketiga dan seterusnya. Karena dalam banyak kasus TPPO korban yang sudah berhasil dipulangkan itu kemudian terjebak sindikat lagi untuk menjadi korban lagi gitu. Karena masih ada tawaran untuk bekerja dan mereka masih butuh pekerjaan. Masih ada tawaran bekerja dan mereka butuh pekerjaan gitu, sehingga korban dalam hal ini tentu tidak bisa disalahkan gitu. Oke, ya kita harus tetap berpihak kepada korban begitu ya Bu ya. Nah, kalau dari Komnas HAM sendiri Bu, mungkin ada semacam imbauan atau ya kata-kata saya sih menyebutnya ajakan begitu ya. Karena kita butuh keseriusan tidak hanya dari ucapan Presiden Joko Widodo saja, tetapi juga tentunya pemerintah daerah. Dan mungkin ini juga bisa dijelaskan dalam data yang didapat oleh Komnas HAM begitu. Wilayah mana saja Mbak Anis di Indonesia yang korbannya atau korban TPPO ini asalnya paling banyak dari sana? Komnas HAM sendiri kan sudah membentuk tim TPPO dan sedang melakukan kajian kenapa ini semua tidak efektif ya penanganan TPPO ini. Beberapa wilayah yang kami identifikasi sebagai banyak daerah asal gitu ya yang menjadi korban TPPO itu adalah NTT, kemudian NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara gitu ya. Kemudian beberapa daerah di Kalimantan gitu. Jadi ini adalah kantong-kantong di mana banyak warga negara kita, calon pekerja migran yang kemudian diidentifikasi sebagai kantong pekerja migran rentan menjadi korban TPPO. Oke, saya garis bawahi berarti itu ada daerah-daerah yang, koreksi saya kalau saya salah konklusinya ya, perbatasan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Betul. Oke, lah ini berarti menjadi ya mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Tentu tidak hanya pertimbangan tetapi juga tentunya proyek bagi pemerintah daerah masing-masing begitu ya Mbak Anis untuk bisa mencegah warga di masing-masing daerah tersebut menjadi korban dari TPPO. Perketat pengawasan begitu ya Mbak Anis ya, atau apa lagi yang bisa dilakukan mungkin dari tingkat kecil, tingkat paling kecilnya gitu. Iya, jadi kalau kita kembali pada satu regulasi kita yang cukup baik, Indonesia punya Undang-Undang 18/2017 tentang pelindungan pekerja migran. Di dalam undang-undang ini ada pasal 42 yang memandatkan kepada desa untuk menyediakan layanan-layanan
layanan migrasi aman, informasi kepada masyarakat gitu ya, layanan dokumen yang memadai dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya negara itu sudah cukup mengatur bagaimana mengontrol laju TPPO itu sejak dari grassroots, sejak dari akarnya. Tinggal bagaimana desa ini digerakkan gitu. Nah, data SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia, sebuah NGO, dari survei mereka 1.000 desa, ini hanya 7% yang punya kesadaran dan upaya untuk bagaimana mereka tahu bahwa ada mandat ini dan harus dijalankan oleh desa gitu. Sedikit sekali. Betul, sehingga kami juga mengimbau Kementerian Desa misalnya penting gitu ya berkolaborasi gitu dengan para pihak yang tergabung dalam Satgas TPPO untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya sesuai kapasitasnya, terutama adalah pencegahan edukasi sejak di tingkat bawah di mana pekerja migran berasal. Gitu. Oke, secara konstitusional dan kemudian juga secara legislatif begitu ya, undang-undangnya ada, aturannya ada begitu. Berarti yang masih harus digalakan sekarang kan dari pihak eksekutifnya ya, tidak hanya eksekutif di tingkat pusat tetapi juga tadi daerah-daerah seperti itu. 7% itu angka yang sangat kecil Mbak Anis. Apa yang bikin ini kok kecil banget, kok nggak bergerak begitu dari tidak ada peningkatan? Meskipun undang-undang ini memang termasuk kategori undang-undang baru ya, baru sekitar 5 tahun, tetapi setidaknya mestinya ada progres ya dari tahun 2017. Tapi nggak ada progres? Belum ada progres gitu, sehingga kita memang penting untuk mendorong, karena itu ujung tombak. Iya. Jadi ujung tombak pemerintah itu kan ada di desa, karena di desa itu kan pekerja migran berasal gitu, dan mereka juga akan kembali membangun dari hasil remittance mereka kan ke desa gitu, sehingga memang penting didorong desa ini untuk mengambil peran-peran yang lebih aktif dalam membuat kebijakan, membangun tata kelola migrasi yang lebih baik begitu ya, termasuk menganggarkan dari alokasi dana desa untuk membangun mekanisme pencegahan TPPO dari tingkat desa. Oke. Nah, Mbak Anis, kita bicara mengenai kasus TPPO ini, kita juga bicara mengenai hak asasi manusia. Betul. Begitu. Apakah dengan disuarakannya isu ini dalam sebuah forum internasional lagi-lagi, menurut Mbak Anis apakah ada sebuah perspektif tersendiri begitu dari pemerintah Indonesia lebih serius begitu menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia? Tentu saya berharap begitu, karena TPPO ini kan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan diangkatnya TPPO dalam KTT ASEAN sebagai agenda dan menyepakati dokumen-dokumen tertentu ya, beberapa deklarasi terkait TPPO dan perlindungan pekerja migran, ini menurut saya bisa dijadikan sebagai satu indikator gitu ya, bahwa pemerintah Indonesia memang mengambil inisiatif menjadikan agenda hak asasi manusia dalam KTT ASEAN ini sebagai isu yang prioritas gitu ya, dan ini perlu dikawal oleh semua pihak. Bagaimana ini tidak hanya menjadi deklarasi yang kemudian setelah KTT ASEAN selesai ya, keketuaan Indonesia hanya tahun ini saja ya, bagaimana kemudian ini bisa terus dijalankan menjadi komitmen bersama, dan sindikat ini bisa kita perangi secara lebih masif ya. Jadi bagaimana gerakan melawan TPPO menjadi gerakan publik, nah ini yang juga menjadi penting. Kalau di film-film sebenarnya ada sih begitu ya, film yang mengangkat mengenai kasus tindak pidana atau human trafficking ini begitu ya. Tapi kalau di film sih kelihatannya cukup mudah begitu, nangkap sindikatnya ditangkap, terus kemudian Interpol bergerak seperti itu. Nah berarti apakah pemerintah kita ya, terutama negara-negara di ASEAN Mbak Anis gitu, masih harus ketergantungan begitu kepada pihak-pihak intelijen luar, mungkin PBB juga begitu untuk turun serta dalam membantu untuk menangkap mengevakuasi terlebih dahulu yang menyelamatkan, kemudian mendampingi para korban dan juga menangkap sindikat-sindikat ini. Masih banyak ya? Iya, kalau PBB ini kan ranahnya soal prinsip-prinsip hak asasi manusianya ya, bagaimana memastikan agar TPPO ini bisa menjadi concern semua pihak gitu, karena ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia gitu. Dan kalau di kawasan ini Presiden Jokowi sudah memulai dengan ini inisiatif untuk membuat deklarasi menentang secara bersama-sama di kawasan ASEAN, maka kemudian bagaimana ini diterjemahkan setelah ini? Komitmen ini kan komitmen komitmen hukum ya, komitmen di atas kertas kesepakatan bersama gitu. Bagaimana ini kemudian diterjemahkan agar kasus-kasus scamming misalnya di ASEAN gitu ya, begitu KTT selesai nggak terus-menerus ada korban yang berjatuhan. Lalu pihak-pihak yang terindikasi sebagai bagian dari pelaku gitu ya, tidak hanya pelaku lapangan tetapi aktor intelektualnya ini juga bisa diproses secara hukum gitu, baik di Indonesia maupun di negara tujuan gitu. Tapi kan proses scamming cukup
marak ya, cukup masif begitu penipuan online, kemudian juga apa ya namanya, ya ini ajakan-ajakan yang sifatnya berasal dari media daring seperti itu. Untuk warga negaranya sendiri begitu, untuk rakyat sendiri begitu Mbak Anis, apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya kita punya ponsel pintar tapi belum tentu yang menggunakan juga pintar untuk meng-cross check gitu segala informasi yang masuk kepada mereka. Ya bahwa bekerja itu kan bagian dari hak asasi manusia yang memang masyarakat dalam situasi hari ini tidak punya banyak pilihan. Tetapi memang bagaimana harus seselektif mungkin gitu ya ketika ada tawaran-tawaran baik itu melalui media sosial gitu ya atau datang langsung, penting diverifikasi baik itu ke dinas terdekat gitu ya, kantor-kantor BP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gitu ya, atau melalui situs-situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, apakah ini benar dan lain sebagainya. Dan saya berharap kantor desa gitu ya, dalam momentum pasca KTT ASEAN ini juga kemudian tergerak gitu ya, melakukan sosialisasi yang lebih masif gitu ya, mengontrol warganya yang ada di terjebak kasus ini gitu ya, ketika ada yang mau berangkat lebih aware lagi. Mohon maaf saya potong, kalau misal terjebak ini korban-korban yang ada dalam data tidak hanya Migrant tapi Komnas HAM juga, TPPO ini menyasar mereka yang usianya dari berapa sampai berapa Mbak Anis biasanya yang kena? Kalau TPPO scamming ini lebih ke usia dewasa ya, 20 tahun ke atas ya mayoritas gitu, dan mayoritas mereka yang punya sosial media, mereka yang bahkan beberapa sudah beberapa kali berangkat ke luar negeri dengan posisi yang sangat baik gitu. Jadi masih bisa ketipu ya? Masih bisa ketipu gitu. Jadi betapa canggihnya sindikat ini meyakinkan gitu ya dan memanfaatkan situasi kesulitan ekonomi kita butuh kerja gitu. Oke, ya tadi ya. Terus kemudian juga BP2MI yang tersebar di berbagai daerah. Ini apakah semua ke 34 provinsi dan ke seluruh wilayah yang tadi Mbak Ani sebutkan gitu? Kantong-kantong potensial korban ini ada di mereka? Ada, ya? BP2MI ada gitu ya. Kita berharap juga seperti BP2MI bisa lebih proaktif lagi gitu ya, mengengage masyarakat, tidak harus menunggu mereka yang datang gitu ya, tetapi lebih banyak jemput bola ke masyarakat gitu ya, sosialisasi. Dan saya kira pemerintah bisa dengan mudah gitu ya menggandeng para influencer di Indonesia untuk mensosialisasikan bahwa ini bahaya, modusnya seperti apa gitu ya, lewat media-media seperti apa, ini kan mudah gitu. Kita punya banyak sekali resource ya, para influencer, YouTuber yang sangat digemari oleh para fansnya, ini bisa dimanfaatkan ketika mereka bicara TPPO mungkin lebih berdampak gitu ya, daripada kita bicara dengan bahasa-bahasa yang lebih formal misalnya. Oke, berarti kunci utamanya adalah ya empati sebenarnya. Kita mulai dari empati dulu begitu ya Mbak Anis gitu. Tahu bahwa betapa bahayanya dampak yang ditimbulkan akibat TPPO ini kepada para korban dan tentunya kepada negara gitu asal korban masing-masing. Tidak hanya Indonesia tetapi juga negara lain yang korbannya juga banyak ya. Tapi mungkin Mbak Anis terakhir, kalau dari kacamata Mbak Anis sendiri, apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan begitu, supaya ini efektif? Apa yang perlu dilakukan? Pertama, saya menyampaikan beberapa kali sebenarnya, modus terakhir TPPO itu menggunakan teknologi. Bagaimana teknologi yang digunakan para sindikat ya, media-media sosial itu perlu segera diblokir oleh pemerintah. Kemenkominfo nih ya. Sehingga ini membatasi akses mereka untuk menjangkau korban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sosialisasi pencegahan yang efektif kepada masyarakat. Harus sampai tingkat bawah gitu ya, dan juga harus menggunakan counter narasi melalui media sosial juga, sehingga masyarakat tahu gitu ya bahwa oh ini ternyata banyak reminder dari pemerintah yang itu counter naratif dengan apa yang selama ini sudah disampaikan oleh para sindikat di berbagai media sosial. Yang terakhir tentu saja penegakan hukum menjadi salah satu kunci bagaimana TPPO ini bisa diperangi gitu ya. Tentu dihapuskan sangat sulit ya, tapi bagaimana diperkuat jeratan hukumnya gitu ya, menangkap yang aktor intelektualnya, dan tentu kolaborasi dengan banyak pihak juga sangat strategis, tidak hanya di antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, kerjasama regional, internasional, ini semuanya penting ya. Jadi kalau misalnya ketangkap nih sindikatnya dibuka begitu, dia transparan. Ini memang pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan ya supaya menjadi sebuah ya lagi-lagi sih efek jerah, walaupun lagi-lagi kemungkinan bahwa akan ada muncul lagi begitu ya sindikat atau orang-orang jahat yang menggunakan modus ini pasti ada begitu, tapi at least efek jerah tersebut disalurkan kepada publik dan juga menjadi edukasi tersendiri begitu ya Mbak Anis. Mbak Anis,
Aduh, terima kasih sebelumnya Sama-sama. saya ucapkan atas insight-nya dan juga tentunya edukasi yang sangat berharga malam hari ini begitu terkait dengan ya lagi-lagi kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjadi sebuah concern kita bersama ya. Ini harus menjadi sebuah urgensi bagi kita semuanya. Tapi karena saya sudah disounding terkait dengan durasi yang sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu ya dialog kita pada malam hari ini. Senang sekali saya Terima kasih. kedatangan Mbak Anies dalam program One on One atau episode One on One kali ini. Saya harapkan perjuangan ini tidak akan berakhir ya Mbak Anies ya. Terima Kita kasih. akan atau Awak Media akan sama-sama kawal tentunya. Terima kasih sekali lagi Mbak Anies. Kita ketemu lagi dengan kesempatan ya. Salam sehat selalu Mbak Anies. Terima kasih. Dan pemirsa demikian episode One on One malam hari ini. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam One on One berikutnya.